Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak yang soleh dan solehah, semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak bapak, buka halaman 26 ya. Halaman 26 yaitu tentang rukun solat ya. Rukun solat adalah hal-hal yang dilakukan dalam solat. Rukun solat terdiri atas ucapan yang dibaca dan gerakan yang dilakukan saat solat. Apabila ada rukun solat tertinggal, solatnya menjadi tidak sah. Baik, Bapak akan jelaskan sedikit rukun solat. Jadi rukun solat itu yang harus dikerjakan di dalam solat. Kalau ada salah satu rukun solat yang tertinggal, maka sudah dipastikan solatnya tidak sah. Oke, jadi Bapak jelaskan rukun solat ada 13 ya. Yang pertama yaitu niat solat. Niat adalah menjaga untuk melakukan suatu perbuatan. Niat ini berdasarkan perintah Allah agar diridhoinya. Niat solat dapat dibaca dalam hati. Niat solat juga dapat diucapkan secara perlahan-lahan. Maksudnya yaitu usolli, misalnya kita ingin mengerjakan solat maghrib, usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala, itu adalah ucapan. Jadi kalau dalam hati itu ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, mengangkat tangan, di situ kita tanamkan niat di dalam hati kita. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat, atau kita mengikuti imam, atau menjadi imam, atau ketika sendirian karena Allah Ta'ala. Ya, baik yang kedua yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Sholat wajib dikerjakan dengan berdiri tegak. Apabila seseorang tidak mampu berdiri tegak, ia diperbolehkan melaksanakan sholat dengan duduk. Ia juga diperbolehkan melaksanakan sholat dengan berbaring. Apabila tidak mampu duduk atau berbaring, sholat dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat tubuh. Hal itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut, Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambi, rawahul Bukhari. Artinya, salatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu kerjakanlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, maka kerjakanlah dengan tidur menyamping. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Islam itu tidak mempersulit ya. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk, kalau tidak bisa duduk maka berbaring di dalam sholat, tidak apa-apa. Ya. Ketiga, membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram dibaca ketika memulai sholat. Takbiratul ihram dibaca ketika mengangkat kedua tangan. Baca takbiratul ihram adalah Allahu Akbar bacaannya ya. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dibaca setiap rakaat solat. Jika kamu belum lancar membaca surah Al-Fatihah, hendaknya membaca sebagian surah tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya tidak ada salat, artinya tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, ruku dan tumakninah. Ruku merupakan gerakan membungkuk ketika salat. Ketika ruku, kedua telapak tangan ditekankan pada lutut. Dengan demikian, punggung dan kepala sama rata. Gerakan ruku harus dilakukan dengan tumakninah. Ruku dengan tumakninah adalah berhenti sejenak.
Setelah posisi ruku dalam keadaan sempurna, setelah itu membaca doa ruku. Oke, selanjutnya halaman 28 yaitu i'tidal dengan tumakninah. I'tidal adalah berdiri tegak antara ruku dan sujud. I'tidal harus dilakukan dengan tumakninah. Tumakninah artinya dilakukan dengan tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Sujud adalah berlutut dan meletakkan dahi ke lantai. Kedua telapak tangan dan jari-jari kaki menekan ke lantai. Sujud dengan tumakninah adalah sujud dengan perlahan. Kemudian berdiam diri sejenak sebelum membaca doa sujud. Baik, yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Gerakan sholat setelah sujud pertama adalah duduk. Gerakan ini disebut duduk di antara dua sujud. Gerakan ini juga harus dilakukan dengan tumakninah. 9. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir disebut juga tasyahud akhir. Gerakan ini dilakukan pada rakaat terakhir. Duduk tahiyat akhir juga dilakukan dengan tumakninah. Artinya tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. 10. Membaca doa tasyahud akhir. Membaca doa tasyahud akhir termasuk rukun sholat. Doa tasyahud akhir dibaca dengan tartil dan jelas. 11. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat termasuk rukun sholat. Sholawat merupakan doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sholawat juga ditujukan untuk keluarga dan sahabat beliau. Artinya untuk sahabat Nabi Muhammad SAW. 12. Membaca salam pertama. Membaca salam pertama termasuk rukun sholat. Salam pertama diucapkan saat menghadapkan wajah ke arah kanan. Dan ke-13, menertibkan rukun atau tertib. Semua rukun sholat harus dilakukan secara tertib. Artinya dilakukan sesuai urutan dan tata caranya. Oke, sekian video dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.